Shalom, selamat hari Minggu. Senang bisa menyapa seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dan kita akan memulai ibadah kita Minggu pagi hari ini. Biarlah dapat berjalan dalam pertolongan Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 157. Haleluya, puji Tuhan. Dengan semangat kita memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Hai ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Nas pembimbing dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita akan masuk dalam saat teduh. Ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Dengan sukacita iman kita terus mengagungkan Tuhan. Kita akan menyanyikan puji-pujian dari kemenangan iman nomor 206, kasih-Nya Tuhan Allah. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga
bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Anugerah terindah Tuhan berikan kepada kami, jikalau sampai saat ini kami boleh menikmati kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Secara khusus di GKI Filipi Cengkareng, dan penyertaan Tuhan begitu nyata. Dan saat ini sebelumnya kami menaikkan doa syafaat kami kepada Bapa di surga, terlebih dahulu kami datang ke hadapan-Mu merendahkan diri, memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, sehingga saat kami menaikkan doa syafaat kami, Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, mulai dari tingkat presiden, gubernur, wali kota, kecamatan, sampai kepada RT RW. Biar Tuhan anugerahkan kepada mereka hikmat akal budi untuk menjalankan tugas, sehingga melaluinya mereka dapat melakukan tugas dengan baik dan takut akan Tuhan. Dan secara khusus kerja keras pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini, biarlah Tuhan akan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa bagi para tim dokter, medis, para relawan yang mengambil bagian, biarlah Tuhan akan menolong mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka sehat, dapat menjalankan tugas dengan pertolongan Tuhan. Dan juga yang telah terjangkit virus COVID-19 ini, biarlah belas kasihan Tuhan dan juga lawatan Tuhan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Filipi Cengkareng yang saat ini dalam pemulihan kesehatan, juga Tuhan menyertai mereka. Berdoa saat ini bagi saudara Yuni yang juga dalam keadaan sakit, dan oleh bilur-bilur-Mu saudari Yuni disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan Pak Tri Mariono dan juga dengan Pak Jeffrey, biarlah Tuhan juga menyembuhkan mereka. Mungkin ada jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, tidak sempat kami sebut satu persatu, tapi Tuhan mengetahui mereka dan Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Berdoa bagi pekerjaan seluruh jemaat Tuhan, apapun profesi mereka, yakin dan percaya kasih setia Tuhan nyata di dalam pekerjaan mereka, baik yang bekerja di Jakarta ini, di luar Jakarta, di luar negeri. Dan kami teringat saudara Nobel, juga Tuhan sertai mereka. Berdoa bagi saudari Chris dan Cindy sebagai perawat, biarlah Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, dan mereka tetap sehat, dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan oleh pertolongan Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah yang ada di rumah juga, biarlah Tuhan akan menolong mereka, hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang akan menuntun dan menjadi bagian perenungan kita pada hari ini, yaitu dari Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Dan saya akan membaca beberapa bagian ayat yang penting. Nanti saudara akan meneruskan pembacaan ini. Mazmur 118 ayat 1 sampai 29 berkata demikian: nyanyian pujian, puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 4. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya melompat ke ayat yang ke-12. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat yang ke-13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat yang ke-16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat yang ke-17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan satu pujian, Aku Percaya Ada Mujizat. Mujizat Allah masih terjadi bagi setiap orang percaya kepadanya. Oh Tuhan, jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat.
percaya ada mujizat. Kami percaya mujizat Allah masih nyata dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kuasai mulut hamba-Mu. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Dan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan kosongkan mereka dengan pikiran yang sia-sia. Jadikan hati mereka seperti tanah yang subur. Saat benih firman Tuhan ditaburkan di hati yang subur, firman itu dapat bertumbuh dan berbuah. Melaluinya Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat ke-29 ini, yang menjadi pokok renungan kita adalah Tuhan adalah kekuatanku. Berbicara tentang Tuhan adalah kekuatanku, saya sangat tertarik membaca peristiwa mengenai Yosua, Musa, Harun, dan Hur saat berperang melawan Amalek, yaitu di dalam Keluaran 17. Saudara, dikisahkan bahwa Yosua melakukan seperti apa yang diperintahkan Musa kepadanya. Ada ketaatan. Dan Musa, Harun, dan Hur naik ke bukit untuk berdoa. Terjadi apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel melawan Amalek musuhnya. Apabila Musa menurunkan tangannya karena kelelahan, lebih kuatlah musuhnya Amalek. Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa, sehingga tangan Musa terangkat sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua memukul kalah musuhnya Amalek. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat Musa mengangkat tangan memohon kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan itu Tuhan nyatakan kepada mereka. Jadi sumber kekuatan kita hanyalah di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi tema kita pada hari ini. Tuhan adalah kekuatanku. Saudara, kembali kepada nas pembacaan kita Mazmur 118. Ini ditujukan kepada semua orang dan di setiap zaman. Tuhan menginginkan supaya kita bersandar kepada Dia adalah yang kekuatan kita. Dalam Mazmur 118 ini mengajarkan kepada kita tentang pengajaran-pengajaran, sekaligus ajaran yang praktis. Bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Bagian pertama yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalimat di sana mengatakan ucapan syukur yang dinaikkan bangsa Israel kepada Tuhan. Naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan setiap saat. Ayat yang pertama sampai ayat keempat, ada kalimat yang mengatakan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dan sekaligus ditutup ayat yang ke-28 sampai 29 dengan satu ungkapan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Peristiwa ini menjelaskan tentang suatu proses perjalanan hidup umat Israel, di mana ada ucapan syukur, di mana mereka melakukan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka,
yang walaupun ada pergumulan, yang walaupun ada tantangan, yang walaupun ada kesulitan-kesulitan dan sebagainya, semuanya itu kembali kepada Tuhan. Dimulai dengan suatu peninggian kepada Tuhan yang dahsyat. Dimulai dengan pengakuan kepada kedaulatan Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan diakhiri dengan pengakuan tentang Tuhan itu baik. Ini seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yakni belajar untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saudara, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sering membuat kita begitu sulit untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi membuat kita begitu sulit untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ingat saudara dikasih oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Harus disadari bahwa keadaan sering membuat kita menjadi lelah, sering membuat kita menjadi capek dan putus asa. Sepertinya tidak ada lagi pintu terbuka bagi kita. COVID-19 membuat kita semua mungkin menjadi lelah dan tidak mampu dan tak berdaya dan rasa ketakutan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu Tuhan izinkan supaya kita selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan yang adalah kekuatan kita. Dan bagian yang kedua dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14, percaya kepada Tuhan di setiap krisis kehidupan kita. Kata Tuhan disebut di setiap ayat ini, dalam satu paragraf ini. Pemazmur ingin menegaskan bahwa Tuhan pemimpin mereka yang selalu menuntun mereka di dalam perjalanan mereka. Umat Israel, pada waktu malam ada tiang awan yang menuntun mereka. Pada waktu malam ada tiang api yang menuntun mereka. Dan pada waktu siang ada tiang awan yang menuntun perjalanan hidup mereka. Pemazmur juga ingin mengingatkan mereka bahwa Tuhan tempat perlindungan yang tepat. Khotbah minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa tidak ada tempat yang begitu aman di dunia ini untuk kita berlindung terhadap virus COVID-19 saat ini. Hanya kekuatan Allah yang mampu membasmi semuanya. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang membawa kita keluar dari krisis-krisis yang kita hadapi. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, dikatakan segala bangsa mengelilingi aku, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka kalah. Mereka mengelilingi aku, ya, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Saudara perhatikan di sini bahwa musuh umat Israel itu seperti kerumunan lebah yang begitu banyak. Mereka sedang menjalankan misi Tuhan, tetapi mereka mengalami hambatan-hambatan, mereka mengalami kesulitan-kesulitan, mereka menghadapi tantangan yang sangat dahsyat. Memang di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah tantangan krisis yang begitu hebat, membuat kita
mungkin menjadi lelah dan capek. Tetapi apa kata firman Tuhan pada ayat yang ke-14? Dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia adalah menjadi keselamatanku. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah keselamatanku, dan Allahku dahsyat. Saudara, hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan situasi krisis yang kita hadapi saat ini. Di bagian yang ketiga, ayat 15 sampai 21. Muliakanlah Tuhan di setiap kemenangan, muliakanlah Tuhan di setiap pertolongan yang dianugerahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-15, 16 berkata, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ia hal-hal yang melukiskan tentang kehebatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa tujuan semuanya itu? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-17, di situ dikatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Saat Tuhan menganugerahkan pertolongannya kepada kita, saat Tuhan menganugerahkan kemenangan itu kepada kita, ceritakan kepada dunia tentang kehebatan Tuhan. Ceritakan kepada dunia tentang kedahsyatan Tuhan. Dan ceritakan kepada dunia bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Bagian terakhir ayat yang ke-22 sampai 29. Muliakanlah Tuhan di setiap peristiwa yang terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan-persoalan yang kita hadapi sering membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Karena fokus kita bukan kepada Tuhan yang sanggup mengatasi persoalan tersebut, tetapi fokus kita kepada persoalan-persoalan yang semakin menghalangi kita untuk melihat kedahsyatan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Ayat yang 22 sampai 29 ini menjelaskan kepada kita, muliakanlah Tuhan di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terlalu banyak yang bisa kita ceritakan. Dari nyanyian kemenangan iman di situ dikatakan, yang walaupun laut menjadi dawat, setiap batang menjadi kalam, dan setiap orang menulisnya tidak akan mampu menuliskan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudara, jika kita melihat Kristus di setiap pengalaman hidup kita, akan membuat kita semakin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena Dia batu karang yang teguh, tempat perlindungan yang tepat. Percayalah kepada Tuhan. Naikkanlah syukur kepadanya di setiap saat, setiap situasi yang kita alami. Beritakanlah kepada dunia bahwa Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, tempat perlindungan yang tepat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang dahsyat, yang adalah kekuatan kami. Kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang menjadi jawaban dalam setiap keraguan-keraguan kami. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Dan saatnya kami akan mempersiapkan diri kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di GKI Filipi Cengkareng. Terpujilah nama Bapa, kami siap untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan kita memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita menyanyikan dari nyanyian kemenangan iman nomor 200, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tandanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ayat ketiga, harus ku bekerja karena Tuhan hingga malamlah, harus ku bersaksi dari cintanya, kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Puji nama Tuhan, biarlah persembahan yang kita sudah berikan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi kemenangan iman nomor 9, surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.